Kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian anime action yang rilis di tahun 2021 yang jelas super keren dengan aksi menegangkan yang hebat, dan pastinya bisa menghibur kalian di tahun 2021. Kalian perlu nonton anime ini biar kalian tahu seberapa bagusnya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin ke kalian untuk ngasih nilai video gue dengan like dan beri tanggapan terhadap video ini. Minimal ya kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Kumo Desuka Nanika. Nah, gua rasa anime ini ada mirip-miripnya sama dengan animenya Shirimuru, dimana si MC ini mati dan terlahir. Lebih tepatnya bukan terlahir sih, tapi menetas di dunia lain dan menjadi salah satu makhluk lemah dari dunia itu, yaitu laba-laba. Nah, si MC ini mati karena pertarungan antara Raja Iblis dan pahlawan yang melintasi dunia hingga membuat ruang kelasnya meledak. Para siswa yang tewas dalam ledakan itu berinkarnasi ke dunia lain. Tapi sialnya, bukannya berinkarnasi jadi manusia, cewek ini malah berinkarnasi jadi laba-laba dan menetas di tempat yang penuh monster tentunya. Susah juga nih, baru menetas sudah langsung disuruh survival. Apalagi dia nggak dapat apa-apa selain jaring laba-laba dan pikirannya sebagai manusia. Tapi hebatnya nih, dia bisa menerima keadaannya dan dengan cepat beradaptasi, sehingga dia bisa berusaha melakukan apapun untuk bertahan hidup. Gua salut dengan si MC ini, dimana dia bisa bertahan dengan keadaannya. Coba kalau kalian di posisinya, karena kalian tahu kalian sudah mati, kalian pasti milih mati lagi. Nah, pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah kita harus berjuang dan jangan menyerah apapun keadaannya, karena hidup itu anugerah. Jadi lakukanlah yang terbaik. Oke, selanjutnya ada Back Arrow. Di tahun 2021 ini kayaknya ada lagi anime tentang tembok nih. Dan yang pasti anime ini seru banget. Juga dipenuhi banyak misteri yang belum terungkap. Jadi ceritanya gini. Di suatu masa di sebuah dunia dan di tempat yang tidak kita kenal, ada sebuah wilayah bernama Ringgar Indo. Mungkin gua ngebacanya Ringgar Indo aja ya, biar kayak Indonesia banget gitu. Ringgar Indo adalah tanah yang dikelilingi dinding yang menjulang tinggi ke langit. Nah, dinding menutupi, melindungi, mengelola, dan memelihara tanah ini. Itu adalah pondasi dari tanah Ringgar Indo. Dindingnya adalah dewa. Begitulah orang-orang di sana menyembah dinding itu. Suatu hari nih, si MC yang bernama Back Arrow muncul di desa Esa, desa pinggiran Ringgar Indo. Si MC ini kehilangan ingatannya, tapi dia tahu kalau dia berasal dari balik dinding. Nah, si MC pun ingin mengembalikan ingatannya dengan cara ya pergi keluar dinding, karena hanya itu petunjuk yang dia punya. Hal itu tentu saja menimbulkan masalah untuk dirinya. Ya wajarlah. Keluar dinding berarti melangkahi dindingnya. Sedangkan dinding adalah dewa. Masa dia mau melangkahi dewa?
Nah, pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena dunia tidak hanya seluas tempurung. Dan selanjutnya ada Subarashiki Kono Sekai de Animation. Nah, selesaikan misinya atau hadapi penghapusan. Hanya itulah yang diketahui Neku CMC setelah mendapatkan kembali kesadarannya di tengah kota yang sibuk dengan ingatan yang samar. Jadi orang-orang di sana juga kehilangan ingatan gitu. Sekarang dia dan temannya harus berjuang untuk bertahan hidup di dalam permainan hidup atau mati yang berada di dimensi aneh yang dikenal sebagai Underground atau disingkat UG. Tanpa tahu apapun, dia sudah dipaksa untuk berpartisipasi dalam game Reaper. Neku bekerja sama dengan Shiki, cewek yang ia temui dalam perjalanan. Neku kemudian harus berjuang untuk bertahan hidup dengan menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan mengalahkan makhluk yang dikenal dengan noise, berisik gitu ya. Dengan melakukan itu, dia akan menghadapi Grim Reaper dan akan memulihkan ingatannya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mempercayai partnermu. Jadi bagi kalian yang sudah punya partner hidup, percayailah dia supaya hidup kalian bahagia. Oke, selanjutnya ada Eden's Zero. Ini adalah anime dari adaptasi game yang punya nama sama, yaitu Eden's Zero juga. Anime ini nih, karakter-karakternya mirip dengan karakter di Fairy Tail. Kayaknya memang karakter Fairy Tail yang dimasukkan ke dalam anime ini. Wajar aja karena memang pengarangnya itu ya satu orang. Jadi terserah dia mau ngapain gitu. Tapi tenang aja, karena ceritanya nggak sama tentunya. Jadi ceritanya gini. Di Granbell Kingdom, sebuah kerajaan. Oh, bukan kerajaan, ding. Sebuah taman hiburan yang sudah terbengkalai. Nah, namanya Kingdom, jadi dikira kerajaan nih. Taman hiburan yang terbengkalai di planet Granbell. Si MC nih yang mirip Natsu bernama Shiki menjalani hidupnya di antara mesin dan robot. Suatu hari Rebecca yang mirip Lucy bersama kawan kucingnya yang bernama Happy mengunjungi Granbell. Dan itu adalah kunjungan pertama ke Granbell selama ratusan tahun. Jadi belum ada manusia yang berkunjung ke situ selama ratusan tahun. Nah, Shinki yang sangat ingin mendapatkan teman bertemu dengan mereka dan mereka berkenalan. Lalu akhirnya ya mereka berteman. Karena kejadian itu, para robot pun tahu kalau Granbell bukanlah tempat yang cocok dengan Shiki. Sebab suatu hari nanti baterai mereka akan habis, lalu mati, dan akhirnya Shiki akan sendirian. Jadi para robot pun memberontak dan mengusir Shiki dari planet itu, supaya Shiki bisa terus berteman dengan manusia lainnya. Nah, berarti si robot ini mengkhawatirkan Shiki, supaya Shiki ini bisa masih terus berteman, gitu. Nah, Shiki dan Rebecca pun pergi dari planet dan menjelajahi alam semesta untuk menemukan Dewi Kosmos yang dikenal sebagai Mother. Oke, pelajaran yang kita dapat dari anime ini yaitu jodoh itu nggak kemana. Meski kalian berada di ujung semesta, di planet terbengkalai dan tidak ada manusia lain di sana, jodoh kalian akan tetap datang. Jadi persiapkan aja diri kalian supaya bisa membahagiakannya. Selanjutnya ada anime Peach Boy Riverside. Kalian para otaku pasti tahu tentang legenda Jepang Momotaro. Ya, anggap aja anime ini adalah kelanjutan dari cerita Momotaro, di mana Momotaro yang sudah berhasil membasmi iblis di daerahnya berpetualang untuk memburu iblis di seluruh dunia.
memburu iblis di seluruh dunia. Jadi ceritanya gini, di sebuah tempat ada putri riang yang ceria bernama Sally. Sally. Ia ingin sekali berpetualang karena bosan dengan kastil kecilnya di pedesaan. Suatu hari, rombongan iblis ganas yang dikenal sebagai Oni datang dan mengancam nyawa semua orang di kerajaan. Untungnya si Momotaro ini tadi datang. Nah, Momotaro ini di sini bernama Kibitsu Mikoto, ya, namanya ganti. Yang membunuh monster-monster dengan Peach Eye misterius. Ya, Peach Eye misterius. Terkejut dengan bahaya dunia luar, Sally memutuskan untuk memulai perjalanannya sendiri. Dan dari sedikit yang dia tahu, mungkin dia akan menggerakkan rantai takdir yang akan merubah dunia gitu. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah keinginan setiap orang itu bermacam-macam. Dan tak heran jika ada yang rela menghadapi bahaya demi keinginannya. Jadi hargailah keinginan orang lain supaya keinginan kalian juga dihargai orang juga. Nah, selanjutnya ada Masler. Anime ini bercerita tentang vampir. Seperti biasa di mana manusia yang tentunya bersengketa dengan vampir. Tapi anehnya, anime ini malah berfokus pada unit pemerintah Jepang yang pasukannya terdiri dari vampir. Jadi ceritanya gini. Berlatar pada tahun 1923 ya. Dan vampir sudah ada cukup lama. Tapi sekarang jumlah vampir meningkat. Dan sumber darah buatan misterius bernama Askra telah muncul. Jadi ada darah buatan yang namanya Askra. Mungkin ini yang menyebabkan vampir itu meningkat. Di saat bersamaan, pemerintah Jepang menciptakan pasukan yang diberi nama Kode Zero. Kode 0 ya. Sebuah unit dalam tentara yang ditugaskan untuk menjatuhkan pasukan vampir. Tapi anehnya, Kode Zero ini terdiri dari para vampir yang digunakan untuk melacak pasukan vampir. Mungkin caranya ya mancing vampir pakai vampir gitu. Yang dibuat oleh Letnan Jenderal Nakajima. Kayaknya gua sering dengar nama Nakajima ini, tapi nggak tahu siapa dia. Unit ini secara historis berada dalam bisnis perang informasi, tetapi telah ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis vampir. Jadi bergantung pada Kode Zero dan vampir S-Class Default untuk menyelidiki peningkatan ini dan menghentikannya sebelum masyarakat itu hancur. Oke. Jadi pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah lakukanlah segala sesuatu semaksimal mungkin. Meskipun harus menggunakan vampir untuk melawan vampir, tapi mereka melakukannya dengan maksimal gitu. Selanjutnya ada Yokusoku no Neverland Season 2. Nah, kalian pasti masih ingat dengan perjuangan Emma Norman Rai dan kawan-kawannya yang berusaha menyelamatkan diri dari panti asuhan. Dan nanti perjuangan mereka akan berlanjut di season keduanya. Seperti judul animenya, Yokusoku no Neverland, surga yang dijanjikan. Wow, mengandung banyak makna ya. Jadi ceritanya tentang anak-anak yang sedari kecil dibesarkan di sebuah panti yang terisolir dari dunia luar. Dan di sana mereka diberikan segala fasilitas yang mereka butuhkan. Makanan enak, tempat yang nyaman, hiburan, pendidikan, dan juga mereka dijanjikan akan diasuh oleh keluarga yang baik dan bahagia setelah keluar dari panti. Pokoknya segala kenyamanan itu ada di sana. Namun,
Panti itu memiliki sisi gelap yang mengerikan, di mana satu persatu dari mereka diambil untuk dijadikan makanan monster. Nah, Emma, Norman, dan Ray yang mengetahui hal itu berusaha menyelamatkan diri beserta teman-teman yang bisa mereka bawa untuk kabur dari panti itu. Jadi di season keduanya kita nanti akan diperlihatkan bagaimana mereka berusaha menyelamatkan anak-anak lain yang masih tertinggal, dan juga diperlihatkan tentang bagaimana nasib Norman yang di season satunya diserahkan pada monster. Entah apa yang terjadi pada Norman ini. Oke, begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Dan nantikan video-video gua selanjutnya. Selain itu jangan lupa buat ninggalin jejak kalian di komentar. Terima kasih karena sudah nonton, dan sayonara. 何